Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Pendidikan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa informasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena dengan informasi kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Nah, pada zaman dahulu seperti telepon, handphone, dan komputer itu adalah sudah menjadi suatu barang yang mahal ya, mungkin teman-teman, barang yang mahal di mana orang sulit untuk memilikinya. Orang yang sudah bisa memiliki handphone, komputer itu sudah sangat mungkin hanya orang-orang yang pejabat atau mungkin guru, mungkin jadi orang dari kalangan biasa itu mungkin belum bisa memiliki handphone dan komputer. Tapi pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman, handphone, komputer itu sudah sangat lumrah untuk digunakan, di mana bahkan anak kecil, orang tua semuanya sudah menggunakan sistem informasi, yaitu dengan menggunakan handphone dan komputer. Nah, dengan sistem komputer itu dan handphone itu dapat memudahkan kita semua untuk mendapatkan informasi. Contohnya, pada zaman sekarang ini kita tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke bank, mungkin hanya untuk mengecek berapakah saldo uang kita. Dengan adanya e-banking itu sudah sangat membantu untuk kita tidak usah jauh-jauh pergi ke bank hanya untuk mengecek uang kita yang ada di ATM misalnya. Nah, itu adalah salah satu sistem yang semakin canggih pada zaman sekarang ini. Contoh lagi ada sistem seperti sekolah-sekolah yang biasanya sistem itu sering digunakan untuk pada pendidikan. Dengan contoh sekarang itu kita menggunakan e-learning, misalnya Google Meet, itu adalah kecanggihan sistem. Nah, bukan maksudnya kita semua ini menggunakan handphone, menggunakan komputer, bukan menghambat kita semua untuk tidak saling berkomunikasi tatap muka langsung dengan orang, membatasi pergaulan manusia, tidak. Tapi dengan adanya sistem ini akan lebih mempermudah manusia, begitu. Jadi kami berharap makalah yang kami bahas hari ini adalah tentang konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kami akan membahas yaitu pengertian informasi. Baik teman-teman, kita lanjut langsung saja kita pada pembahasan pertama, yaitu tentang konsep dasar informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar informasi. Baik, jadi konsep dasar informasi itu menurut Gordon B. Darwis pada tahun 1985, yaitu mengungkapkan bahwa informasi sebagai sebuah data yang telah dilakukan pengolahan. Jadi informasi itu adalah pertamanya adalah informasi atau informasi mentah yang dikelola, yaitu menjadi suatu bentuk yang lebih berarti serta berguna bagi penggunaan dalam pengambilan keputusan baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi pada sistem informasi, yaitu banyak informasi yang masih mentah itu diolah untuk menjadi suatu data yang menghasilkan informasi-informasi yang berguna. Nah, jadi beberapa informasi dapat berasal dari pengamatan atau pengamatan pribadi, atau dari suatu majalah, atau rapat-rapat panitia, atau media surat kabar, atau laporan pemerintah. Jadi itu semua adalah informasi. Nah, dari sistem informasi itu sendiri, manfaat adanya informasi itu apa sih? Nah, jadi manfaat ada informasi itu yaitu untuk mengurangi kesalahan kita dalam mengambil suatu keputusan. Jadi informasi digunakan sebagai penentu atau pengambilan keputusan agar tidak salah. Karena dengan adanya informasi kita akan tahu, oh berarti ini sudah tepat, oh ini informasi begini-begini berarti keputusan kita begini, begitu. Jadi informasi itu kita gunakan untuk
mengetahui apakah sudah benar informasi ini, apakah sudah benar keputusan yang akan kita ambil. Jadi begitu. Jadi informasi digunakan oleh seluruh pengguna, artinya tidak hanya digunakan oleh satu orang saja. Nah, informasi yang bernilai bagi seseorang adalah informasi yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi informasi yang menurut kita baik, yaitu adalah informasi yang berguna bagi kita. Nah, meskipun ditujukan untuk semua orang, namun jika informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh orang tersebut, maka informasi itu tidaklah bermanfaat bagi seseorang tersebut. Jadi dikatakan informasi apabila informasi tersebut dapat berguna bagi kita. Kita mengetahui sesuatu, kita tahu dengan orang itu, kita tahu bahwa informasi itu berguna. Nah, jadi konsep dasar sistem. Nah, lalu selanjutnya adalah konsep dasar sistem. Nah, konsep dasar sistem ini memiliki banyak perbedaan definisi menurut para ahlinya. Definisi mengenai sistem berdasarkan pendekatan. Sistem terdiri dari sistem yang menekankan pada prosedur dan sistem yang menekankan pada elemennya. Jadi dalam sistem itu ada elemen-elemennya. Nah, jadi berdasarkan pendekatan sistem dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan elemen-elemen atau prosedur-prosedur yang disusun serta terintegrasi dengan tujuan bersama untuk mencapai suatu sasaran. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang fungsi dan siklus informasi, ada biaya dan jenis-jenis informasi. Lalu di sini ada nilai dan kualitas informasi. Nah, jadi nilai informasi itu ditentukan oleh dua hal. Jadi nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Jadi sebagai informasi dapat ditafsir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai keaktivitasannya. Jadi nilai informasi ini didasarkan atas dua tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah transformasi informasi. Jadi transformasi informasi adalah komponen proses dalam pengolahan sistem informasi yang berfungsi memproses data menjadi informasi. Jadi informasi itu adalah data yang dimasukkan untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Di bab yang kedua yaitu ada konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem di dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kegiatan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang pertama adalah ada perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi diterjemahkan dari Information System Planning, menceritakan bagaimana penerapan pengetahuan tentang sistem informasi ke dalam organisasi. Timbul kesan bahwa organisasi harus berubah sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Memang benar, untuk dapat maju dan bersaing, organisasi harus berkembang sesuai dengan teknologi modern sekarang. Akan tetapi ini tidak dapat mengartikan bahwa sistem informasi dan teknologi informasi yang ada adalah kaku. Sistem informasi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua ada pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari studi manajemen. Pengelolaan sistem informasi berpangkal pada SIM yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Yang ketiga adalah pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi. Bahkan ia melaksanakan tugas yang sangat penting karena mengamati sifat, tahap, dan proses pengelolaan informasi. Pengelolaan sistem informasi perlu memahami dan memiliki keterampilan manajerial dalam melaksanakan kegiatannya. Pengendalian sistem informasi yakni yang pertama ada kemampuan mengendalikan kegiatan perencanaan informasi, kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi, kemampuan mengendalikan organisasi pelaksanaan sistem informasi, kemampuan melaksanakan kegiatan koordinasi. Penilaian sistem informasi. Dalam pengelolaan sistem informasi dapat kita lihat kegiatan bahwa komponen penilaian tergolong sebagai komponen yang strategis, yang berarti ada kaitan sistemik dengan komponen masuk atau input,
komponen proses, dan komponen produk. Kegiatan pengelolaan sistem informasi dianggap efisien dan efektif bila komponen perencanaan disusun dengan cermat dan teliti berdasarkan data yang objektif dan akurat. Komponen transformasi informasi bekerja secara lancar dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Steyer menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis komputer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu sebuah komponen yang melengkapi kegiatan, maksudnya data, proses data, dan keluarnya data. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan program dari instruksi yang diberikan ke komputer. Yang ketiga ada database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses menggunakan sistem informasi. Yang keempat ada telekomunikasi, yaitu menghubungkan antara pengguna sistem informasi dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Yang kelima ada manusia, yaitu merupakan sebuah personel dari suatu sistem informasi, meliputi manajer, analis, programmer, dan operator, serta tanggung jawab terhadap perawatan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pemimpin dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan tujuan diantaranya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan, seperti menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, serta menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta tergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang kedua, sistem informasi manajemen biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Yang tiga, sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa yang akan mendatang. Yang keempat, sistem informasi manajemen biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi. Yang kelima, sistem informasi manajemen juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data di luar organisasi. Yang keenam, sistem informasi manajemen biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional, tingkat kontrol, dan perencanaan bagi staf yang sudah senior. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari, sehingga dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Sehingga sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Dan yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Dan yang terakhir, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang telah terjadi. Jadi, sistem informasi manajemen pada masa sekarang ini mengalami masa keemasan karena sistem ini merupakan salah satu vitalitas yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sistem informasi manajemen dapat memberikan masukan serta mampu membantu para manajer dalam mengambil keputusan ataupun pengelolaan suatu pekerjaan dengan memerlukan teknologi informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.